Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Skandra Putra dengan NIM 1521151513004. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yaitu menjelaskan debugging pada NetBeans. Oke, yang pertama kita kenali dahulu apa sih itu debugging gitu. Kalau dalam bahasa pemrograman secara umum. Debugging secara umum adalah proses ya ini kalau kita lihat referensi dari ChatGPT kan. Ini referensi apa namanya? Referensi formalnya, debugging adalah proses mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug pada suatu program komputer. Ini melibatkan analisis kode program untuk menemukan di mana salah dan terjadi dan mengidentifikasi penyebabnya. Setelah ditemukan, programmer harus memperbaiki dengan melakukan perubahan pada kode tersebut dan menguji kembali program untuk memastikan bahwa kesalahan tidak telah diperbaiki. Debugging merupakan bagian yang penting dalam pengembangan perangkat lunak karena kesalahan pada kode program dapat menyebabkan program tidak dapat berjalan dengan benar atau bahkan gagal berjalan sama sekali. Oke, mungkin itu berbasis pengertian formalnya ya. Tapi kalau untuk pengertian mudahnya debugging itu adalah proses untuk mencari bug ya, kalau kita solving bug tersebut. Nah, supaya uh, apa ya, supaya mudah untuk menyelesaikan suatu bug, kita itu harus mengerti jalan teori dari debugging itu tadi. Nah, maka dari itu untuk mempermudahnya, biasanya di setiap IDE atau text editor itu disediakan alat untuk mendebug project gitu. Nah, yang untuk materi kali ini itu kan NetBeans ya. Ya, meskipun kita nggak harus pakai NetBeans di semua harusnya ada, tapi untuk kali ini kita NetBeans yang akan kita coba cek fitur debug apa sih yang ada di situ. Nah, ini kalau kita mengacu pada di sini, NetBeans itu memiliki beberapa fitur. Yaitu yang pertama ada breakpoint, ada watch, step over, atau step into, call stack, dan debugging note toolbar, memory analyzer. Oke, dan di sini saya nggak akan menjelaskan semuanya karena saya tidak memakai semuanya ya. Saya hanya memakai sebagian saja. Jadi saya jelaskan yang saya ketahui saja. Oke, breakpoint. Breakpoint ini sederhananya, bentar, kita baca dulu definisi formalnya. Breakpoint, programmer dapat menempatkan breakpoint pada baris kode tertentu yang memungkinkan mereka untuk menghentikan eksekusi program pada titik tertentu dan mengevaluasi nilai pada saat itu. Oke, singkatnya gini. Jika sebuah program itu dijalankan, ya kan, dijalankan itu kan selalu pasti dia kalau prosedural dia kan pasti dari atas ke bawah kan. Nah, eh, kita kita mau misalnya kita mau mengeksekusi ada 20 baris. Nah, tapi kita masih ragu nih di baris 10 ini ada eh, ada apa ya salah perhitungan atau apa gitu ya, terserah apapun apapun potensi yang menyebabkan celah bug tadi. Nah, jadi kita bisa hentikan di baris 10 dengan mengklik itunya apa baris yang tombol tadi. Oke, langsung kita coba aja sepertinya. Alternate pin ini ya. Bentar. Nah, misalnya ini ada pertemuan minggu 5 kemarin. Nah, ini kan program berjalan secara prosedural kan dari sini, dari main ini. Kita eh, kita nggak ngomong aneh dulu ya. Apa secara OP tapi kita ngomong secara prosedural dulu. Contohnya kan dari sini, dari fungsi main ini kita apa program akan menjalankan bawahnya baris ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya kan. Nah, tapi ketika kita tambahkan breakpoint di sini dengan cara mengklik misalnya, nah ini. Nah, misalnya kita ragu di baris ini, kayaknya ada salah nih, ada bug nih, kita tekan ini aja. Nah, untuk gini, kalau kalau mau lihat efeknya seperti ini efeknya. Nah, ini nah, dia langsung ke end gitu. Oh, bentar, bentar. Ini belum matikan. Nah, gini. Kalau kita debug lagi projectnya ya kan. Nah, dia langsung berhenti. Oke, dia langsung mengeluarkan output aja. Dia langsung ada outputnya ini. Mana? Ini kelihatan, bentar. Ketutupan zoom. Nah, di sini. Nah, dia langsung menyelesaikan build-nya sampai habis. Dan itu normal kan secara prosedural seperti itu. Nah, lalu jika kita nggak yakin nih, misalnya di sini di ke satu ini, kayak ada yang salah nih, atau berpotensi menjadi bug gitu. Ya kita tekan saja tombolnya di sini, ya kan? Nah,
Sehingga yang terjadi adalah ketika kalian mengeran atau melakukan debug gitu kan, dia akan berhenti di sini. Dia nggak langsung eksekusi bawahnya. Nah, kita bisa lihat di sini, perannya berhenti. Dan ini ada fitur untuk meneruskannya ini. Finish, pause, atau continue. Nah, jadi continue untuk melanjutkan, pause untuk memberhentikan, ini finish untuk menyelesaikan semua. Nah, ini dia langsung keluar. Ya kan? Nah, kalau tadi yang tadi itu, ini profile. Nah, kalau yang ini, dia ini continue. Dia, ah, sorry, dia nge-pause. Nge-pause, ini continue. Nah, dia continue. Dan ini selesai kan. Nah, dia akan selesai lagi. Nah, harusnya kan nggak selesai. Nah, seharusnya dia seperti ini. Nah, seharusnya dia ini. Nah, dia belum masih belum full successful kan ya. Nah, apa tadi? Nah, nah, dan dia belum full successful semuanya sepenuhnya. Nah, ini kali ini dia stop, dia berhenti. Dia nggak eksekusi di bawahnya. Oke, nah itu dia yang breakpoint. Sekarang kita kembali lagi ke ininya. Watches nih, watch. Kita baca dulu definisinya. Watch programmer dapat menambahkan variabel ke daftar watch untuk memantau nilainya saat program berjalan. Watch dapat membantu programmer memahami perubahan nilai variabel dan membantu mereka mengidentifikasi setiap masalah dengan cepat. Nah, kita coba. Uh, Terkadang gini, kalau variabel itu kita dapatkan dari kita assign seperti biasa, kayak gini, kita 10. Ini kan gampang ya kita mengira-ngira. Ini kan gampang bagi kita untuk mengira-ngira berapa sih nilai number ini, kan karena 10. Atau enggak, ya mungkin kalau kita masukkan ini apa gitu, angka angka random pun masih gampang, pasti pasti kita tahu itu isinya pasti angka gitu. Nah, tapi kalau kita kadang-kadang itu dapat dari inputan orang lain atau dapat dari apa namanya program lain itu library lain gitu, itu belum tentu benar seperti itu. Bisa jadi apa namanya yang keluar itu mungkin bisa kalau usernya nganu user itu dia masukkan huruf, dia masukkan karakter-karakter yang kayak pagar, slash itu. Nah itu kan nggak boleh kan. Padahal kan dia harusnya kan number. Nah, seperti itu. Nah, atau bahkan mungkin yang sering terjadi kalau di PHP itu yang di input apa tapi nggak masuk. Nah itu. Syukur-syukur kalau memang benar-benar usernya masukkan angka, tapi itu nggak masuk, jadi hitungnya nol gitu. Itu terjadi. Jadi kita perlu variabel watch tadi. Jadi biar kita tahu, oh benar sih udah masuk belum sih nilainya tadi gitu. Dan juga watch ini digunakan untuk membantu kita untuk ngecek sih apakah misalnya variabelnya dia dapat dari hasil perkalian yang besar-besar gitu ya, angka misalnya 1000 kali 20 juta gitu. Nah, gitu biar kita gampang kita saya pakai watch tadi. Nah, gimana cara pakai watch tadi? Oke, saya angkat dulu ya. Sebentar. Saya delete dulu yang ini. Oke, nah kita balik dulu, kita outputnya. Nah, ini kita stop dimanapun terserah boleh ya kan. Garis stop juga boleh seperti ini. Nah, kita misalnya kita mau nganu nge-watch number ini. Kita mau lihat number ini di berapa aja sih? Eh, sorry, kita mau lihat nilai dari number ini berapa sih gitu ya. Nah, kita gini new watch ini. Nah, namanya number gitu aja. Nah, dia nanti sini ada anunya, ada tipenya dan value-nya. Nah, sekarang gini, kita akan run aja ya, lagi. Nah, outputnya, bentar, kan ya, dia kan nganu, apa namanya, sini nggak menampilkan numberan ya, karena apa nggak dipakai sekarang. Tapi kita lihat di sini. Oh, oke oke. Oke, bentar, bentar. Jadi number ini function ini hanya bekerja kalau kita harus dikasih breakpoint. Benar. Maaf maaf. Misalnya kita kasih breakpoint di sini. Ya kan? Nah, nah kita buat sini. Nah, variabel 10 ini. Nanti punya integer dia tahu. Itu ini sini. Misalnya gini misal kita kan ya. Kita pakai math random gitu. Oh, bentar. Math random. Nah, kenapa ini? Oh.
mata random nilainya double. Kita double biar gampang. Oke, nah sekarang kita jalankan ulang lagi ya. Jalankan ulang lagi, oke. Nah, kita kan nggak tahu nih, kan ini random kan. Kita nggak tahu sih numberin berapa. Kita bisa cek di sini. Loh, terlihat angkanya kan. Jadi tadi kita tahu sekarang number ini nilainya ini, tipenya double. Kalau tipe kan mungkin bisa dilihat dari sini lah ya. Itu gampang. Tapi kalau isinya ini kan kita nggak tahu. Karena dia random. Dan program seperti ini mungkin aja dan program seperti ini kan mungkin aja dipakai di kemudian hari seperti itu. Kita coba lagi sekali lagi. Kemudian nilainya berubah. Nah ini 075 berubah kan? Oke. Nah, sekarang kita oke, ntar. Mungkin kita nggak sesuaikan dengan dulu karena saya menjelaskan di sini ada variabel. Nah, bedanya dengan buat sini apa? Bedanya seperti ini. Kalau variabel ini itu dia itu me, apa ya saya memperlihatkan variabel apa saja yang dikelola, dieksekusi dari project 5 minggu 5 ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan di project 5 ini, dia nggak bisa memantau variabel di luar project 5 ini. Oke. Nah, bedanya dengan Watch apa? Gini, kalau misalnya sekarang saya jalankan minggu 4 gitu ya kan. Oke, minggu 4. Nah, nah minggu 4 sini. Nah, ini array kan ya. Kita jalankan aja. Kita kasih breakpoint di sini ya. Ntar. Nah, ini kan ada angka dan n. Isinya kan beda ini. Sedangkan numbernya, nah, kita nggak bisa lihat number di sana. Tuh. Nah, sebentar kita gini. Kalau ntar. Mungkin kalau di silang project ini agak jarang, tapi kita akan coba cari yang dalam project. Ntar. Nah, misalnya. Nah, kita mau lihat SXY ini. SXY ini mau kita lihat. Bentar. Reset satu. Ya, SXY ini ya. Nah, kita mau dapetin nilai ini. Kan ini kan di kelas lainnya, tapi masih satu project, jadi masih relevan lah. Kalau tadi kan nggak relevan sih number kan dari project lain. Mungkin agak sulit dengan awal itu. Kita delete dulu. Nah, kita add to watch. Add to watch mana? Add to watch. New watch ini. Nah, kalau kita jalankan lagi, oh, hmm, oke maaf saya ralat. Ternyata kalau variabel sini dan watch bedanya dengan watch ini kalau variabel ini dia benar-benar melakukan semua. Tadi saya kiranya variabel itu apa ya, sorry, watch itu bisa digunakan untuk memantau di tempat lain, tapi ternyata nggak bisa. Terus saya baca-baca, ternyata kalau watch tadi itu dia lebih spesifik. Dia mau memantau yang ada dalam kelas ini yang dijalankan ini berapa sih nilainya gitu kan. Kalau misalnya apa namanya, bentar. Kalau misalnya kita pingin hanya ngecek n saja gitu ya kan. Kalau kita hanya pingin cek n saja, kita nggak mau lihat variabel lain gitu kan. Kita bisa masukkan ke watch tadi. Berbeda dengan ini. Kalau variabel sini dia semua yang dijalankan. Jadi gitu. Nah, kita lihat sekarang ya. Bentar. Mana? Oke, bentar. Nah, dia stop di sini di ini n. Nah, dia kalau mau lihat n saja ini. Oh ya, di sini kalau value-nya ini pagar ini apa namanya? Itu dia mengarahkan ke alamat objeknya ini. Tapi bukan alamat di padang memori ya. Bentar. Kalau kita mau coba
ChatGPT. Ntar saya cari dulu. Saya ketik dulu ya. Nah, oke. Sini. Bedanya kalau dia tipe data yang bukan primitif seperti integer atau double, kalau misalnya array atau kelas seperti ini, dia kan ini, value-nya pagar 848. Itu maksudnya apa sih? Ini. Arti dari bintang pagar pada nomor urut variabel watch pada panel variabel watch di NetBeans. Ketika Anda menambahkan variabel watch baru, NetBeans akan memberikan nomor urut variabel watch ditambahkan. Jadi, 124 ini merujuk pada nomor urut variabel watch tertentu variabel bukan persetujuan nilai variabel. Jadi ini tuh menunjuk ke tempatnya yang apa dia yang NetBeans apa namanya? Lokasi yang NetBeans berikan pada variabel itu. Jadi bukan value-nya, bukan alamatnya di pointer, bukan di memori, bukan. Berbeda lagi kalau misalnya kita anunya bilangnya kalau bentuk primitif. Kayak misalnya integer n, b misalnya 10 gitu. Kita stop di base ini. Nah, itu kita stop dulu. Stop dulu. Nah, n ini ya. Kalau n ini eh sebentar. Oh, saya yang stop di sini juga tadi. Bentar. Loh. Bentar. Oh, belum ya. Nah, nah ini. Kenapa B-nya belum ada? Oh, ini belum nganu. Nah, ini. Jadi dia kalau primitif ini benar-benar value. Kalau selain primitif, dia tadi hanya mengacu pada urutan variabel watch tadi, bukan dari apa-apa. Oke, next. Nextnya ini step into, step over expression, step into, step out. Oke. Nah, singkat saja. Step into itu kalau misalnya, nah, sorry, gini, step, ini nah, mungkin biar agak panjang dikit, kita taruh sini. Nah, jadi step into itu, kalau step into, sorry, step over itu dia langsung skip ke, sorry kok nggak skip sih, skip siapa dia? Dia langsung eh, menjalankan, makanya step di sini ya, 28 ya. Nah, 28 kalau kita step into, step over ini, dia tuh langsung skip ke 29 ini. Nah, 29, 30, 3. Jadi kayak ya next gitu aja. Kadang anunya. Nah, kalau berikutnya, yang ini step over. Nah, betulnya step over step itu gini. Kalau step into kan dia, sorry, kalau step into. Step over, kalau step over sama step over expression, sorry. Kalau step over expression itu bedanya gini. Dia itu benar-benar masuk ke, misalnya gini. Nah, dia masuk ke hitung min dulu. Dia masuk ke function yang dipanggil. Jadi dia nggak skip sini dulu. Dia mengevaluasi dari hitung min ini. Dan kita bisa lihat di sini ada anunya sih. Nah, dia ada F1 lah. Kita bisa lihat F1 berapa. Jadi dia nggak serta-merta langsung manggil apa yang skip langsung ke F29 ini nggak. Dia langsung dia ngecekin dulu. Jadi ibaratnya ini lebih rinci lagi gitu loh. Ya. Nah, yang sekarang masuk ke ini. Hitung mean ini. Argumennya F2. Dia bahkan sampai ngerti return value-nya ini. Kalau yang ini kan nggak ada. Kalau dia nggak ngeluarin return value. Kalau tadi, nah dia ngeluarin ini. Sampai return value. Jadi, step average expression itu dia lebih ke arah lebih detailnya. Jadi dia mengarah ke detailnya dari setiap baris yang kita jalankan. Itu seperti itu singkatnya. Nah, step into ini lebih detail lagi, ya kan? Bahkan sampai dia masuk ke kelas tersebut. Jadi gini contoh, kalau kita gini, kita breakpoint di sini ya, kita breakpoint sini lah. Bentar, kita stop dulu. Kita buat breakpoint sebentar. Oke, kita buat breakpoint di sini. Kalau kita step into, sorry,
Kita tebak dulu. Oh, oh, sorry. Harusnya sih. Nah, nah, kalau step into dia tuh langsung masuk gini loh. Nah, dia masuk ke ini loh. Apa ini random? Random ini kelasnya mat kan? Di mana kelas mat? Itu dia tadi sini loh. Nah, sih. Mana tadi? Kan. Dan minggu 5 main 2 3. Oh, minggu 5 sorry. Nah, ini. Dia ke mat random. Mat random kan function dengan kelas. Apa, function dari kelas mat kan. Dia bahkan masuk ke kelas ini tadi. Dia bahkan sampai masuk ke kelasnya tadi yang kita ambil library-nya. Bayangkan, jadi dia lebih dalam lagi. Untuk variabel yang dibuat juga anu sih, dia hanya mengarah ke ini aja, yang dia refer ini, kalau keluarnya itu. Nggak seperti expression tadi. Jadi misalnya kita mau penasaran, kita mau tahu apa sih ini random sih. Ya, kita tekan ini nih, step into. Ini ya, katanya step apa ini, step out ini dia keluar. Kalau step into itu masuk. Nah, step into loh dia masuk ke sini. Kalau mau keluar, dengan keluar aja gitu. Nah, itu sih. Nah, sebentar. Mana dia? Oke, jadi step into, step over sudah. Jadi kalau step into itu masuk ke dalam kelasnya tadi sampai kalau step out itu keluarnya. Kalau ini lebih lebih rinci setelah apa setelah apa fase macam dipanggil, kita dievaluasi nilainya. Sedangkan kalau step over ini cuma per baris saja, nggak rinci. Nah, kalau step ini dia dia mengetahui mana sih yang lagi di run gitu. Misalnya kita lupa gitu, kita lagi keren mana lihat kalau step ini. Oke, mungkin baca sih, bentar ya. Oke, sebentar. Hmm, ya udahlah, mungkin saja ya kata dari chat sebetulnya lemot. Oke. Nah, oke itu saja sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.